الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخوة لمن أزن الله وإياكم أجمعين جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى mengawali majlis ilmu kita pada pagi hari ini. Mari majlis ini sama-sama mengagungkan asma Allah di majlis kita ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah, gambaran ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ulama, siapapun yang sudah membaca kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi ini, ka'annaka taran Nabi amama ainaik. Seakan-akan engkau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan matamu. Kita sudah sampai di bab kelima dari kitab ini. Bab ma ja'a fi syaibi Rasulillah. Bab tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini jemaah yang dirahmati Allah menjadi bab pelengkap dari bab rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bab setelahnya. Karena bab setelah ini adalah bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Mudah-mudahan jika waktu kita memang cukup, kita akan sekaligus insyaallah menyebutkan hadis-hadis di bab tentang menyemir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Apakah boleh kita menyemir rambut? Jika boleh, apakah semua warna itu boleh digunakan dalam menyemir rambut? Jika waktu kita insya Allah cukup. Kita masuk saat ini ke bab tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di kepala Rasulullah juga ada uban? Lalu bagaimana seorang Muslim menyikapi ubannya? Sebelum kita mendengarkan hadis-hadis yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, kitab Syama'ilun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan uban yang akan kita sebutkan atau akan kita sampaikan. Yang pertama, ulama menyebutkan bahwa di antara peringatan nazir, di antara peringatan yang Allah berikan kepada hambanya agar mengingatkan mereka tentang kematian, agar mengingatkan mereka untuk tidak lalai untuk memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diciptakannya uban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia atau khususnya di rambut seorang hamba. Adanya uban di rambut kita, kata ulama, merupakan nazir, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 37. Quran surah Fatir ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Di mana manusia ketika dipanjangkan umurnya, ada orang yang menjadikan itu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga ada yang dipanjangkan Allah umurnya namun tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak mengambil peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Waja'akumun nadhir, kata Allah, sementara telah datang kepada kalian peringatan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di antara tafsiran an-nadhir di ayat ini, Quran surah Fatir ayat 37, di antara tafsiran kata-kata an-nadhir, peringatan di sini adalah tumbuhnya atau munculnya uban. Yang dimaksud nadhir, peringatan di sini adalah uban di kepala seorang hamba. Artinya bahwa ketika uban itu sudah muncul dalam dirinya, ketika uban itu sudah ada di kepalanya, maka itu bagian daripada nadhir, peringatan Allah akan dekatnya ajal kita, akan umur kita yang telah dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib mensyukuri nikmat umur tersebut, karena tidaklah orang itu beruban kecuali umurnya telah dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Walau kemudian ada orang yang kemudian beruban di umurnya yang masih muda. Ini poin pertama yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan uban, bahwa uban menurut ulama adalah peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan panjangnya umur, akan umur yang harus kita syukuri. Bahkan menurut Ibnu Katsir bahwa makna dari an-nadhir, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan, yang dimaksud peringatan di sini, nadhir di sini adalah uban, munculnya uban atau tumbuhnya uban di rambut kita. Yang kedua yang berkaitan dengan uban, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang muslim mencabut ubannya. Larangan keras bagi seorang muslim untuk mencabut uban yang muncul, yang tumbuh di rambut. Ini mungkin menjadi ilmu yang penting. Saya masih ingat ketika dulu masih kecil, terkadang disuruh oleh paman-paman kita atau disuruh oleh orang tua untuk mencabut ubannya. Mencabut uban di kepala. Padahal ternyata ada larangan keras bagi seorang muslim untuk mencabut ubannya. Selain bahwa ternyata Masya Allah ini adalah peringatan, ada hikmah lain. Satu, ini adalah peringatan Allah. Sehingga ketika seorang muslim telah memiliki ilmu, makna dari uban, hakikat dari uban itu, setiap dia melihat ubannya, maka itu akan mengingatkannya terhadap umurnya yang telah dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi peringatan bagi dia bahwa akan dekatnya ajal kepadanya. Selain itu ternyata, kenapa uban itu tidak boleh dicabut, tidak boleh diambil dari kepala kita, tetapi tetap dibiarkan berada atau di rambut kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantifu asy-syaiba. Ma min muslim yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Allahu akbar. Ternyata jemaah rahmatullah, ini hikmah kedua. Kenapa seorang muslim itu tidak boleh mencabut uban yang ada di kepalanya? Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis, la tantifu syaiba, janganlah sekali-kali kalian mencabut uban. Ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam, karena tidaklah seorang muslim yashibu syaibah fil Islam, tidaklah seorang muslim itu beruban di dalam Islam. Beruban di dalam Islam. Ini unik juga untuk ditadaburi, karena Rasul mengatakan yashibu syaibatan fil Islam, bahwa uban yang akan menjadi cahaya adalah uban yang kemudian tumbuh ketika fil Islam. Ketika seseorang di dalam Islam atau di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Jadi ini alasannya, ini alasan kedua jamaah yang dirahmati Allah, ini hikmah kedua, kenapa uban itu tidak boleh dicabut, karena kelak pada hari kiamat ia akan menjadi cahaya bagi seorang muslim yang beruban ketika ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia beruban di Islamnya, maka itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang ketiga jemaah rahmatan Allah, di antara pembahasan penting berkaitan dengan uban, Rasulullah SAW, ini juga termasuk hikmah ketiga kenapa seorang muslim tidak boleh mencabut uban yang ada di kepalanya atau yang muncul dalam dirinya.
Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, Inna min ijlalillah, di antara bentuk memuliakan Allah, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ikrama dzisyaibatil muslim, adalah menghormati muslim, ikrama dzisyaibatil muslim, menghormati seorang muslim yang beruban, yang sudah beruban. Masya Allah. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, sesama muslim yang sudah beruban, ada sunnah, ada keharusan yang kita lakukan. Menghormati saudara kita, sesama muslim yang sudah beruban. Karena ketika dia sudah beruban, itu berarti dia sudah berumur. Dan di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidaklah seorang muslim yang lebih muda hendaklah menghormati muslim yang lebih tua. Dan di hadis ini Rasulullah mengatakan, inna min ikramillah, di antara bentuk memuliakan Allah, di antara bentuk seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia memuliakan, ketika dia menghormati orang yang sudah beruban di antara mereka. Dan ini di antara hikmah kenapa uban itu tidak boleh dicabut dari rambut kita atau dari kepala kita. Yang terakhir, jemaah rahmatullah Allah, sebelum kita hadiskan hadis-hadis, sebelum kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut ulama, orang yang pertama kali beruban, Masya Allah, coba lihat ilmu yang dituliskan ulama-ulama kita. Bahkan orang yang pertama kali beruban juga dibahas oleh ulama-ulama kita. Siapakah orang yang pertama kali beruban? Menurut ulama, orang yang pertama kali beruban dan melihat uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali beruban dan melihat uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abu Tauhid, bapak Tauhid, yang banyak dari kehidupan beliau atau peristiwa yang terjadi dalam diri beliau kemudian menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali melihat uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketika dia melihat ubannya, Nabi Ibrahim berkata, "Ma hadza ya Rabb?" "Ma hadza ya Rabb?" Ya Allah, apa yang muncul di kepala saya ini? Makhluk apa yang kemudian Engkau ciptakan dalam diriku yang berwarna putih ini? Maka kata Allah, qala waqarun. Allah menjawab pertanyaan Ibrahim bahwa yang muncul tersebut atau uban tersebut adalah waqar, wibawa dalam dirimu. Jadi ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Rabb, ma hadza?" Ya Allah, apa ini yang muncul di kepalaku? Kata Allah, waqar, itu adalah wibawa yang aku ciptakan dalam dirimu, hai Ibrahim. Faqala Rabbi zidni waqaran. Maka Ibrahim pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika rambut putih ini adalah wibawa bagi seorang muslim, bagi seorang hamba, zidni waqaran, maka tambahkan kepadaku wibawa." Nabi Ibrahim malah meminta kepada Allah agar ditambahkan uban. Tidak sedikit di antara kita yang kadang stres dengan uban yang muncul. Aduh, ini kok sudah beruban semua padahal saya masih muda. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, waqar, uban itu adalah bentuk wibawa yang ada dalam diri seseorang. Bahkan Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah agar ditambahkan ubannya, ditambahkan wibawa itu dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sebagian muqaddimah tentang uban, bagaimana uban itu adalah peringatan, bagaimana uban itu ternyata akan menjadi cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat di sisi Allah. Bagaimana uban itu merupakan di antara sebab kenapa seseorang itu harus dimuliakan, dihormati. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika seorang memuliakan, mengagungkan orang yang sudah beruban, maka itu bentuk ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata uban itu adalah bentuk wibawa yang merupakan bagian dari kewibawaan seseorang. Maka Nabi Ibrahim meminta agar Allah menambahkan uban dalam dirinya, agar Allah menambahkan kewibawaan dalam dirinya. Kita masuk jemaah rahmat Allah di hadis pertama, di bab tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah, ia berkata, "Qultu li Anas
ibn Malik, hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dhalik, innama kana shayban fi sudghayhi, walakin Abu Bakr hadaba bil hinna'i wal katami. Qatadah pernah bertanya suatu hari. Qatadah adalah seorang tabi'in, salah satu pembesar tabi'in. Suatu saat Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di umurnya yang 10 tahun. Ia menjadi pelayan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Selama Rasulullah berada di Madinah, karena Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun, dan selama 10 tahun tersebut Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunda tercinta Ummu Sulaim membawa putranya menghadap Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, semua penduduk kota Madinah memberikan kepadamu hadiah terbaik mereka. Ya Rasulullah, aku tidak punya sesuatu, aku tidak punya harta yang bisa aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak punya hadiah yang bisa aku hadiahkan kecuali hadhihi unais hadiyatun laka liyakhdimaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali si kecil buah hatiku Anas yang aku hadiahkan kepadamu. Semoga ia bisa berkhidmat untukmu ya Rasulullah." Allahu Akbar. Sehingga Rasulullah SAW menerima sahabat Anas bin Malik sebagai pelayannya. Apalagi saat itu Anas bin Malik sudah menjadi yatim di umurnya 10 tahun. Ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in. Anas bin Malik suatu saat ditanya oleh Qatadah, hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Anas, kata Qatadah bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab, qala lam yablugh dzalik. Sepertinya kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyemir rambutnya. Ini insya Allah nanti akan kita bahas di bab tentang bagaimana Rasulullah SAW menyemir rambutnya, di mana ulama itu berbeda pendapat. Apakah Rasulullah itu pernah menyemir atau tidak pernah menyemir rambutnya dalam hidupnya? Sebagian ulama, dan ini sama-sama memiliki dalil. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu pernah menyemir rambutnya. Lalu kemudian sebagian ulama lain mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menyemir rambutnya, tetapi senantiasa merapikan rambutnya dengan minyak. Inilah yang membuat sebagian orang mengira bahwa Rasulullah itu menyemir, padahal Rasulullah itu tidak menyemir rambutnya. Maka Anas bin Malik mengatakan, tidak, Rasulullah tidak pernah menyemir rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Akan tetapi yang ada hanyalah sedikit uban antara wajah Rasulullah dan telinganya. Pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada uban di antara wajah Rasulullah, rambut yang tumbuh antara wajah Rasulullah dengan telinganya, ada sedikit uban. Akan tetapi kata Anas bin Malik, yang menyemir rambutnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mewarnai rambutnya dengan hinna dan kacem. Henna kita tahu tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai kuku dan juga untuk mewarnai rambut. Sebagaimana juga katem ini jenis tumbuhan yang oleh orang-orang Arab terkadang mereka gunakan untuk mewarnai rambut mereka. Hadis pertama ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, menyebutkan di antara tempat uban yang muncul dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadis ini menyebutkan bahwa di antara uban yang tumbuh muncul dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sedikit uban yang ada di pelipis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara rambut yang tumbuh di antara wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telinga Rasul, dan itu jumlahnya juga tidak banyak. Hadis kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga masih dari sahabat Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Qal ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa lihyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku menghitung jumlah jumlah uban yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga uban yang ada di janggutnya Rasulullah. Ini sudah menyebutkan ya, dua tempat, kepala dan janggut. Kata Anas bin Malik, tidaklah aku menghitung jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kepalanya dan ada di janggutnya illa 14 sya'ratan bayda. Kecuali kata Anas bin Malik sekitar 14 helai uban saja. Allahu Akbar. Hadis ini jemaah rahmatan Allah, selain menjelaskan berapa jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan di mana saja uban itu muncul dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan bahwa uban itu muncul di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di rambut Rasulullah, kata sahabat atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang uban Rasulullah itu adanya di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut yang tumbuh di antara wajah dan telinga Rasulullah. Satu. Yang kedua, uban Rasulullah yang ada di kepalanya itu muncul di mafraq, di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membelah rambutnya, maka akan nampak uban itu di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bahwa uban itu juga ada di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan uban itu muncul di bulu yang tumbuh di bawah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Anas bin Malik radhiyallahu an, jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang ada di rambutnya ataupun yang ada di janggutnya tidak lebih dari 14 helai saja. Artinya bahwa Rasulullah tidak memiliki uban yang banyak karena masih bisa dihitung oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Saya sendiri alhamdulillah sudah beruban, alhamdulillah sudah banyak wibawanya sebagaimana Allah katakan kepada Ibrahim alaihissalam. Namun saya sudah tidak bisa menghitung jumlah uban saya karena termasuk banyak uban khususnya di sebelah kiri. Ini menunjukkan jemaah rahmatullah Allah, ketika sahabat menyebutkan jumlah uban Rasulullah. Coba bayangkan, sahabat itu sampai mengetahui jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tahu di mana letak uban Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan uban Rasul itu adanya di pelipis, adanya di belahan rambut Rasulullah, adanya di janggut, adanya di anfaqa. Anfaqa itu adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir. Ini menunjukkan betapa sahabat itu betul-betul memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya tidak yakin bahwa Anas bin Malik sendiri beliau apakah mengetahui jumlah ubannya. Tetapi beliau tidak menyebut, sementara jumlah uban saya sekian. Tetapi beliau mengetahui berapa jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita betapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kedua. Hadis ketiga, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Jabir ibn Samurah. Qala sami'tu Jabir ibn Samurah wa qad su'ila an syaybi Rasulillah faqal kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syayb wa idza lam yadhan ru'ya min. Hadis ketiga ini jemaah rahmatullah Allah, ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya bahwa jumlah uban Rasulullah itu tidak banyak. Jumlah uban Rasulullah itu tidak banyak. Selain bahwa jumlahnya masih bisa dihitung oleh sahabat. Di antaranya ada Anas bin Malik. Di antaranya juga ada sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ada dua sahabat yang meriwayatkan berapa jumlah uban Rasulullah. Dan itu menunjukkan perhatian sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jumlah uban Rasulullah saja mereka tahu. Dari Jabir ibn Samurah, beliau pernah ditanya, sahabat Rasulullah Jabir ibn Samurah radhiyallahu an pernah ditanya. Jabir ibn Samurah ini hampir seumuran dengan sahabat Abdullah bin Umar, seumuran dengan sahabat Anas bin Malik.
termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang ditolak untuk ikut di beberapa peperangan-peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena umur mereka yang masih sangat muda. Suatu saat Jabir ibn Samurah ditanya tentang uban Rasulullah. Su'ila an syaibi Rasulullah. Ia ditanya tentang uban Rasulullah. Maka sahabat Jabir ibn Samurah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika ditanya tentang uban Rasulullah, beliau menjawab, "Kana idza dahana lam yura minhu syai'." Rasulullah itu, kata Jabir ibn Samurah, kalau menyemir rambutnya, kalau Rasulullah menyemir rambutnya, maka uban itu tidak nampak di kepala Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa jumlah uban itu tidak banyak. Karena kalau uban itu banyak, mau dia minyaki rambutnya atau tidak, mau dia minyaki rambutnya atau tidak minyaki rambutnya, tetap uban itu akan kelihatan. Sementara Rasulullah, kata Jabir ibn Samurah, idza dahana ra'sahu, Rasulullah itu kalau menyemir, bukan menyemir. Kalau Rasulullah meminyaki rambutnya, artinya merapikan rambutnya dengan minyak. Ini menunjukkan, dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bab tentang rambut Rasulullah dan bab tentang bagaimana Rasulullah menyemir rambutnya, bagaimana Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang lewat sementara rambutnya acak-acakan. Rasulullah mengatakan, "Ama yajidu hadza syai'an?" Tidakkah orang ini menemukan sesuatu untuk merapikan rambutnya? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, dan menyukai yang indah-indah. Kata Jabir bin Samurah, Rasulullah jika Rasulullah jika meminyaki rambutnya, maka ubannya tidak kelihatan. Wa idza lam yadhan, namun jika Rasulullah belum meminyaki rambutnya, maka akan muncul, akan kelihatan uban itu. Yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana uban itu kelihatan di belahan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut di hadis keempat, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis keempat ini dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, salah satu dari sahabat yang dijuluki Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. Ada 3 Abdullah yang merupakan sahabat Rasulullah, dan mereka adalah ulama-ulama sahabat. Ada 3 Abdullah yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, dan ulama dari sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa Al-Abadilah Ats-Tsalatsah? Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. Jadi Abdullah, 3 Abdullah. Jadi kalau mendengarkan ada 3 Abdullah dari sahabat Rasulullah, berarti maknanya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar, yang dijuluki Al-Abadilah Ats-Tsalatsah. 3 Abdullah, dan semuanya adalah ulama-ulama dari sahabat Rasulullah. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis. Karena yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan 6.000 lebih hadis Rasulullah. Lalu yang kedua adalah Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis keempat tentang uban Rasulullah. Yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang hadis-hadis tentang uban sebelumnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang keempat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah itu sahabat keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Adapun jika dilihat dari wanita sahabiyah, maka Ibunda Aisyah adalah sahabiyah, wanita muslimah yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga meriwayatkan sekitar 2.000 hadis. Bahkan dari semua istri Rasulullah, tidak ada yang bisa mendekati jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena istri-istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Ibunda Aisyah adalah Ummu Salamah dan Ramlah binti Abi Sufyan, Maimunah bintil Haris. Dan jumlah hadis yang diriwayatkan mereka tidak lebih dari 70 hadis. Ini yang paling banyak dari istri-istri Rasulullah. Sementara Ibunda Aisyah meriwayatkan 2.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecerdasan Ibunda Aisyah, dan ini diantara hikmah kenapa Allah kemudian menakdirkan Ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang membenci Ibunda Aisyah kecuali mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat. Bagaimana mungkin mencelah wanita mulia yang wafatnya Rasulullah di kamarnya, wafatnya Rasulullah di pelukannya.
ummi wa ummukum Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita masuk ke hadis keempat. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Kata Abdullah bin Umar, tidaklah jumlah uban Rasulullah. Innama kana syaibu Rasulillah. Tidaklah jumlah uban Rasulullah. Kecuali nahwan min 20 sya'ratan bayda. Kecuali sekitar 20 helai rambut putih. 20 helai rambut putih. Mungkin di antara jamaah, Ustaz, kenapa sahabat berbeda pendapat? Anas bin Malik mengatakan 14 helai, sementara Abdullah bin Umar mengatakan sekitar 20 helai. Kata ulama, ini tidak bertentangan. Karena sahabat Anas bin Malik menyebutkan 14 helai, sementara Abdullah bin Umar mengatakan nahwan. Nahwan itu maksudnya kurang lebih. Jadi kurang lebih, nahwan. Dan itu bisa berarti juga 14. Beliau mengatakan nahwan kurang lebih, sekitar 20 helai rambut saja yang ada di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Umar ini, jamaah rahmatullah Allah, menguatkan hadis sebelumnya bahwa uban Rasulullah itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekitar 20 helai. Bahkan Anas bin Malik menyebutkan sekitar 14 helai rambut uban saja. Hadis kelima, jamaah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Abbas qala Abu Bakr ya Rasulullah qad sibt. Qala sayyabatni Hud wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Hadis kelima dan keenam ini sama, maka kita akan langsung baca bersamaan. Hadis keenam dari Abi Juhayfah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shib qala sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayahanda dari sahabat Abdullah bin Abbas adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat yang paling faham dengan Al-Quran. Min a'lamis sahaba bil Quran. Dan ini tidak aneh karena sahabat Abdullah ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah. Ketika suatu saat ibunya, sahabat Abdullah ibnu Abbas, Ummul Fadl radhiyallahu anha, suatu saat Ummul Fadl ketika dia hamil, lewat di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ya Ummul Fadl, wahai Ummul Fadl, kelak jika engkau telah melahirkan putramu. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Rasulullah, Allah beritahukan, Allah wahyukan kepadanya bahwa bayi yang ada di perutnya, di perut Ummul Fadl, kelak adalah bayi laki-laki. Maka Rasulullah berkata, ya Ummul Fadl, ketika nanti engkau melahirkan putramu, maka datanglah, bawa putramu kepadaku. Maka Al-Abbas dan istrinya Ummul Fadl, paman Rasulullah dan istrinya Ummul Fadl, ketika akhirnya Allah karuniai seorang putra, mereka membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun mendoakan Abdullah ibnu Abbas, sepupunya, di mana Rasulullah mendoakan, Allahumma allimhul kitaba wal hikmata wat ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini, ajarkan kepada bayi ini hikmah, kitab dan ta'wil. Maka tak heran di antara sahabat yang paling faham, paling faqih dengan Al-Quran adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas, karena beliau pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mustajab doanya. Dari sini juga kata ulama, sebaiknya seorang muslim itu sering-sering meminta doa untuk anaknya, meminta doa untuk bayinya dari orang-orang yang soleh. Karena kita tidak tahu dari doa orang soleh yang mana yang Allah ijabah untuk anak-anak kita. Dan ini menjadi kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah, kebiasaan para salaf, jika mereka bertemu dengan orang yang soleh, jika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan meminta Rasulullah mendoakan anak mereka. Lihat Ummu Sulaim,
Al-Ghumaisa binti Milhan, ibunda dari sahabat Anas bin Malik, ketika menemui Rasulullah, sebelum menyerahkan putranya menjadi pelayan Rasulullah, Ummu Sulaim meminta Rasulullah agar mendoakan anaknya Anas. Ya Rasulullah, ud'u li Anas, doakan anakku Anas, wastaghfir li dzambihi, dan mohonkan ampun untuknya. Sehingga Rasulullah SAW kemudian mendoakan sahabat Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladah, wa atil umrahu wakfir dzambah. Ya Allah, perbanyak harta dan keturunan anak ini. Wa atil umrah, panjangkan umurnya, wakfir dzamba, dan ampunkan dosa-dosanya. Sehingga di antara keberkahan doa Rasulullah, semua yang didoakan Rasulullah untuk sahabatnya Anas bin Malik, itu terlihat dalam kehidupan Anas bin Malik. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, termasuk sahabat yang kaya raya. Bahkan di antara bentuk keberkahan doa Rasulullah tentang harta Anas bin Malik, di Madinah, pohon kurma itu cuma sekali berbuah. Pohon kurma itu cuma sekali berbuah. Namun, pohon kurma milik sahabat Anas bin Malik itu berbuah 2 kali setahun. Berbuah 2 kali setahun. Bentuk dari keberkahan doa Rasulullah SAW. Kembali. Sahabat Abdullah bin Abbas, salah satu dari 3 sahabat abadilah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Suatu saat meriwayatkan, beliau berkata, qala Abu Bakrin, ya Rasulullah qad shibt. Suatu saat sahabat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad shib. Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Ya Rasulullah, sudah muncul uban di kepalamu ya Rasulullah. Lagi-lagi ini menunjukkan perhatian sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Bagaimana ketika sahabat Abu Bakar melihat Rasulullah sudah beruban, maka beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad shib. Ya Rasulullah, ya wahai utusan Allah, sungguh engkau telah beruban. Yang unik, jamaah rahmatullah, yang perlu kita tadabburi dari hadis ini, jawaban Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar, qad shib, engkau telah beruban. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, qal syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu kuwirat. Hadis ini menjelaskan sebab apa yang membuat Rasulullah beruban. Dan siapa ada uban enggak ada? Ngomongnya. Alhamdulillah ada. Udah ada? Udah ada. Masya Allah. Kalau kita ditanya jamaah rahmatullah, apa yang membuat kita beruban? Kalau kita ditanya apa yang membuat kita beruban, mungkin kita akan berbeda-beda jawabannya. Ya. Menurut kesehatan, uban itu di antara penyebab munculnya uban selain bahwa selain gen keturunan, jadi orang yang bapak ibunya beruban, itu biasanya keturunannya juga cepat beruban. Di antaranya adalah penyakit, kemudian beban pikiran. Jadi beban pikiran itu di antara sebab yang membuat munculnya uban. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan apa sebab yang membuat Rasulullah SAW beruban. Ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar, engkau telah beruban ya Rasulullah, maka Rasulullah berkata, syayyabatni, wahai sahabatku Abu Bakar, syayyabatni, sungguh aku telah dibuat beruban. Apa yang membuat Rasulullah beruban? Hud, surah Hud, wal waqi'ah, surah al-waqi'ah, wal mursalat, surah al-mursalat, wa amma yatasaalun, dan amma yatasaalun. Lalu kemudian idza syamsu kuwirat, dan surah idza syamsu kuwirat. Yang dalam hadis lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, naraka qad shib, ya Rasulullah, kami telah melihat engkau beruban. Maka jawaban Rasul dalam hadis lain, qala syayyabatni hudun wa akhwatuha, sungguh aku telah dibuat beruban oleh surah Hud dan saudari-saudarinya. Ada 5 surah dalam hadis ini yang ternyata ketika Rasulullah tadabburi, ketika Rasulullah baca, inilah yang membuat Rasulullah beruban. Ini yang membuat Rasulullah beruban. Apa 5 surah tersebut? Yaitu surah Hud dan saudari-saudarinya. Ada surah Hud dan saudari-saudarinya. Yang dimaksud dengan saudari-saudari dari surah Hud adalah surah Hud, Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, dan ini juga berkaitan tentang hari kiamat. Surah Hud juga pembahasan pentingnya adalah pembahasan tentang hari kiamat.
Wal mursalat, ini juga berkaitan tentang hari kiamat. Wa amma yatasaalun, ini jelas-jelas hari kiamat. Tentang apa mereka, an-naba, berita besar, yaitu berita tentang hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Yang dari awal surah An-Naba sampai akhir surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari di mana manusia akan melihat semua amal-amalnya, akan dihisap dari hal-hal besar sampai hal terkecil, sekecil apapun akan dihisap. Sehingga orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai hari ini aku menjadi tanah saja. Ada yang meminta agar dikembalikan kepada Allah, namun ini sudah telat. Al-an, apakah sekarang kalian minta untuk dikembalikan sementara kalian dulunya adalah orang-orang yang kufur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah keempat adalah surah Amma Yatasaalun, dan yang kelima adalah surah At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Allahu Akbar. 5 surah inilah ternyata jamaah rahmatullah yang membuat Rasulullah beruban. Yang artinya perkara yang membuat Rasulullah beruban. Karena ini menjadi beban fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa hari kiamat. Ahwalu yaumil qiyamah. Guncangan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ketika nanti bumi ini diguncangkan oleh Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika manusia yauma yaqumun nasu li rabbil alamin wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang membuat Rasulullah berubah adalah peristiwa-peristiwa hari kiamat ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburannya. Ketika tanah bumi ini mengeluarkan, melemparkan isi-isinya. Lalu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu manusia akan menunggu ketetapan Allah di bawah terik matahari. Yang disebutkan dalam riwayat itu cuma 1 jengkal, 1 mil dari kepala. Di mana manusia akan berkeringat sesuai dengan amal-amalnya. Inilah ternyata jamaah rahmat Allah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Dahsyatnya hisab pada hari kiamat. Ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu persatu umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan diminta maju di hadapan Allah untuk dihisab. Orang-orang beriman, nuhasibuhu hisaban yasira. Akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Sementara orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yuhasabu hisaban asira. Akan dipersulit hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata perkara-perkara inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Pertanyaannya adalah, sudahkah perkara kiamat? Sudahkah surah-surah yang membahas tentang kiamat pun telah kita tadabburi? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang senantiasa memikirkan bagaimana persiapan kita kelak pada hari kiamat? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya dan mempersiapkan amalnya setelah kematian. Hadis sebelum terakhir jamaah dan rahmatul Allah di bab tentang uban Rasulullah SAW. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, jika tidak ada pertanyaan maka kita akan tutup insyaallah. Dari Abi Rimsah At-Taimi, Taimir Ribab, qal ataitu an-nabiyya wa ma'i ibnun li, qal fa urituhu fa qultu lamma ra'aytuhu hadha nabiyullah wa alayhi thawban akhdaran wa lahu sya'run qad alahu asy-syayb wa shaybuhu ahmar. Ya. Dari sahabat Abi Rimsah At-Taimi, beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku membawa bersamaku putraku, wa ma'i ibnun li. Allahu akbar. Ini kebiasaan sahabat. Jika mereka mendatangi Rasulullah, maka mereka akan membawa bersama mereka putra mereka. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mendatangi orang saleh, jika kita mendatangi rumah ulama, maka sebaiknya kita bawa anak kita. Kita bawa anak kita.
Lalu ketika sampai di rumah ulama tersebut, kita minta doanya untuk anak kita, untuk putra kita, sebagaimana yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengenalkan putra-putra mereka dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana Abu Rimtha meriwayatkan di hadis ini, ataitun nabiyya wa ma'i ibnun li. Aku pernah mendatangi Rasulullah sementara aku membawa bersamaku putraku. Sayangnya biasanya kebiasaan kita kalau datang ke rumah ustaz hampir tidak pernah membawa putra, giliran datang ke mall hampir tidak pernah tidak membawa putra. Ini memang perbedaan antara generasi zaman now dengan generasi salaf ya. Generasi terdahulu, Masya Allah, ketika mendatangi rumah Rasulullah, mendatangi rumah-rumah orang-orang yang soleh, maka mereka akan membawa putranya. Mudah-mudahan insya Allah kita pun setelah mendengarkan hadis-hadis ini, dan ternyata ini merupakan kebiasaan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, ketika kita mendatangi rumah orang soleh, kita pun membawa anak-anak kita dan senantiasa memintakan doa buat putra-putra kita dari lisan orang-orang yang soleh. Lalu kata Abi Rimsa At-Taimi, fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu hadza nabiyullah. Sehingga ketika aku membawa putraku bersamaku menemui Rasulullah, dan ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada putraku, hadza nabiyullah, wahai putraku, yang ini adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sahabat ini Abu Rimsa At-Taimi memperkenalkan kepada putranya Rasulullah, menunjukkan kepada putranya, inilah Nabi Allah, inilah Rasulullah yang mungkin sudah sering diceritakan kepada putranya. Lalu kemudian kata Abu Rimsa, walahu sya'run qad alahu syayb. Dan ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kepalanya ada uban. Di kepalanya ada uban. Wa syaybuhu ahmar. Dan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Dan uban Rasulullah kemerah-merahan. Kata kemerah-merahan inilah kemudian juga menjadi perdebatan di antara ulama. Apakah uban Rasulullah itu banyak atau tidak? Walau kemudian pendapat yang paling kuat bahwa jumlah uban Rasul itu sangat sedikit. Tetapi kata-kata kemerah-merahan ini menjadi perdebatan di antara ulama. Apakah Rasul itu pernah menyemir rambutnya atau tidak? Karena di bab tentang bagaimana Rasulullah menyemir, bagaimana hukum menyemir, dan apakah kita boleh menyemir dengan warna selain hitam, sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak boleh menyemir selain dengan warna hitam. Amma yughayyiru hadza tajannab, kata Rasulullah, warnai, tidakkah dia merubah warna rambutnya ini dengan selain warna hitam. Artinya bahwa selain warna hitam itu boleh digunakan untuk menyemir rambut. Maka ketika sahabat melihat atau mendengarkan riwayat, ulama mendengarkan riwayat bahwa rambut Rasul itu kemerah-merahan, disinilah kemudian ulama itu berselisih. Ada yang mengatakan kemerah-merahannya ini karena Rasulullah tidak sampai beruban, jadi uban Rasulullah itu tidak sampai putih, tetapi cuman kemerah-merahan. Ada yang mengatakan kemerah-merahan ini karena disebabkan semir, mewarnai. Rasulullah mewarnai rambutnya dengan warna yang merah, bukan dengan warna hitam. Karena warna hitam tidak boleh bagi seorang muslim mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Hadis terakhir jamaah rahmatullah dari di bab tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir ibn Samurah, أكان في رأس رسول الله شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن. Jabir ibn Samurah meriwayatkan, berkata, ketika ditanya apakah di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uban. Jadi beliau ditanya, apakah di kepala Rasul itu ada uban? Beliau berkata, lam yakun fi ra'si Rasulillah. Tidaklah di kepala Rasulullah itu uban kecuali fi mafrik, di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uban Rasulullah itu cuma ada di belahan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang uban itu ketika Rasulullah menggunakan minyak atau meminyaki rambutnya tidak akan kelihatan, tetapi jika Rasulullah tidak meminyaki rambutnya, maka akan kelihatan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah Allah ini bermanfaat insyaallah. Ini semakin mengenalkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata Rasulullah juga beruban, tetapi uban Rasulullah itu jumlahnya tidak banyak. Abdullah bin Umar menyebutkan sekitar kurang lebih 20 helai, sementara Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan jumlah ubannya cuma 12 helai. Adapun
tempat di mana uban Rasulullah itu muncul, ulama dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang uban Rasulullah disebutkan di kepala Rasulullah, khususnya di belahan rambut Rasulullah, pelipis Rasulullah, rambut di antara wajah dan telinga Rasulullah, janggut dan anfaqah, bulu di antara yang tumbuh di bawah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ilmu penting bagi kita di bab tentang uban Rasulullah ini adalah apa yang membuat Rasulullah beruban. Allahu Akbar. Ternyata yang membuat Rasulullah beruban adalah memikirkan perkara akhirat. Memikirkan ahwal dahsyatnya kondisi manusia pada hari kiamat. Yang ini menjadi pelajaran bagi kita jamaah yang dirahmati Allah agar kita pun mengikuti jejak Rasulullah. Senantiasa memikirkan akhirat, senantiasa memikirkan bekal kita menuju kehidupan akhirat. Perjalanan yang panjang, ini yang sering dikatakan ulama, as-safaru tawil waz-zadu qalil. Perjalanan di akhirat itu, perjalanan menuju akhirat itu panjang. Sementara bekal kita sedikit. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Senantiasa mentadaburi surah-surah ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Yang ketika seorang muslim mentadaburi ayat-ayat tentang kiamat, itu akan membuatnya untuk senantiasa memuhasabah dirinya. Sudahkah cukup bekal yang disiapkan untuk menghadapi peristiwa hari kiamat, guncangan hari kiamat, berkumpul di hadapan Allah di mahsyar, lalu kemudian dihisab satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal kita, meniti siratal mustaqim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dan Allah mampukan kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita berdoa semoga Allah mencintakan kita, menumbuhkan kecintaan dalam diri kita melalui kajian-kajian kita sirah nabawiyah syama'ilun nabi. Semoga Allah tumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada host kita, tafadhol. Insyaallah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Allah barik fiik. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan di Jumat barokah ini untuk terus menghadirkan sosok Rasulullah di dalam rumah kita, di hadapan kita. Dan demikian sempurnanya Islam, Ustaz ya. Bahkan dari Rasulullah saja banyak hal yang bisa kita pelajari. Sudah berapa banyak uban-uban kita yang tumbuh karena memikirkan akhirat. Jangan-jangan seluruh uban yang ada di kepala kita hanya karena urusan dunia. Ya Jadi, Allah, terhina banget kita kayaknya gitu ya. Jauh beda gitu. Kita punya uban tapi ternyata ya orang bilang ya uban tuh karena kebanyakan mikir. Ya memang sama-sama mikir, cuma kita kebanyakan mikir dunia kayaknya. Sementara Rasulullah semua hal yang berkaitan dengan keabadian, dengan akhirat. Sementara kita masih tergoda dengan urusan-urusan fana sampai ubanan. Mungkin cukup menampar dan memalukan gini. Baik. Betul. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan ya. Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Silakan di-unmute aja. Langsung di-unmute, silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Yang penting jangan tanya aja, Ustadz Umar berapa jumlah ubannya. Saya tidak tahu berapa jumlah ubannya. Biasanya sahabat itu bisa sedemikian perhatian ya sama Rasulullah ya. Betul. Jumlah uban itu bisa mereka tahu. Dan bahkan pada saat bawa anaknya yang diomongin bukan sekedar masalah-masalah yang teknis kajian gitu ya. Tapi itu anakku, uban Rasulullah itu seperti itu. Demikian bagaimana mereka mencintai Rasul, baik ucapannya, perbuatannya, bahkan fisik Rasul pun banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini udah ada pertanyaan, Ustaz. Anda bacakan dulu, Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Seandainya warna asli rambut seseorang adalah pirang, apakah boleh menyemir ubannya dengan warna pirang? Karena dilarang Rasul adalah menyemir uban dengan warna hitam. Ya. Jika warna aslinya adalah pirang. Pirang itu adalah kemerah-merahan ya, kalau tidak salah, hitam kemerah-merahan. Apakah boleh bagi dia menyemir rambutnya dengan warna tersebut? Ya. Akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Kenapa Rasulullah SAW melarang kita menyemir warna hitam? Karena warna dasar rambut seseorang adalah hitam. Sehingga ia tidak boleh menyemir rambutnya yang sudah memutih menjadi hitam kembali.
Kenapa tidak boleh menyemir rambut yang sudah putih menjadi hitam kembali? Di awal sudah kita jelaskan bahwa hikmah kenapa Allah ciptakan uban ini satu sebagai peringatan, mengingatkan kita bahwa umur kita itu sudah bertambah. Kita itu sudah tidak muda lagi. Jadi kalau yang sudah beruban, itu mestinya sudah harus sadar. Ini udah nggak muda lagi nih, sudah muncul uban. Ya. Sebagaimana itu akan membuat kita untuk sudah menjauhi maksiat. Makanya di antara perkara dosa yang dibenci oleh Allah adalah dosa yang dilakukan syaikhun zani, sudah kakek-kakek, sudah tua, sudah udzur masih melakukan zina. Ini merupakan makhluk yang sangat dibenci oleh Allah, syaikhun zani. Nah, kenapa kemudian kita dilarang menyemir kembali warna rambut kita yang sudah berubah menjadi putih ini kembali kepada hitam? Karena ini akan menyalahi hikmah uban itu. Uban itu kan untuk mengingatkan kita bahwa umur kita sudah bertambah. Sehingga dengan menyemir dengan warna hitam itu akan membuat kelihatan seperti muda lagi, yang ditakutkan kemudian ia kepedean, ia kemudian lupa bahwa dia itu sudah berumur, dan yang pasti bahwa selain bahwa mengingatkan kita tentang umur kita, ada banyak hikmah kenapa uban itu tidak boleh disemir berwarna hitam kembali, tetapi dibolehkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan ini insya Allah nanti akan detail kita bahas di bab tentang menyemir Rasulullah SAW. Warna apa saja yang boleh. Bab setelah ini insya Allah di pekan ke depannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada pertanyaan tapi mengenai semir juga ini. Ya, kita pending aja berarti, insya Allah di pekan, ya, pekan depan. Mau pekan depan atau bulan depan, Zat? Kayaknya memang nggak sabar rasanya. Sorry, bulan depan ya? Oh, sorry. Tapi benar, Zat. Ini rasanya di hari Jumat yang disyariatkan kita banyak bersalawat, kita hadirkan sosok Rasulullah di pagi-pagi hari, kita awali hari Jumat ini dengan menghadirkan sosok Rasulullah tuh dahsyat banget sebagai booster buat kita gitu ya. Ya Allah. Saya kira kajian mingguan kita. Ternyata kita pakai kajian bulanan ya. Nggak keberatan, Zat. Semoga Ustaz punya banyak waktu buat kita gitu. Ya Allah, afwan. Insya Allah pekan depan ya, bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Kita ada bab mengenai semir ya, bab ke-6 ya. Ini masih ada pertanyaan lagi, semir juga nih. Jadi nanti insya Allah dimohon kesabarannya nih para jamaah yang sudah bertanya mengenai semir, karena memang itu akan masuk ke pembahasan kita di pembahasan kita selanjutnya. Dan bagi yang belum memiliki bukunya, Masya Allah ini buku luar biasa sekali ya. Ini kurang lebih ada 56 bab, kita baru masuk bab ke-6. Dan di bab-bab selanjutnya kita akan bicara mengenai sepatu Rasul, cara Rasul minum, cara Rasul makan, cara Rasul ibadah. Betul-betul bagaimana kita menghadirkan sosok Rasul di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Rasul itu ada hadir di hati kita, bahkan mungkin di mata kita. Kalau kita mungkin bisa ngefans sama artis atau yang lain-lainnya, kita hadirkan segala hal tentang sosok artis itu, maka dengan mempelajari Syama'il ini, kita sudah lakukan di hadapan Allah, ya Allah, ini bukti cinta kita kepada Rasul, gitu Ustaz ya. Kita hadirkan Rasul dari segala sisinya. Betul sekali. Yang lain mungkin mau langsung, silakan, masih ada waktu 3 menit. Untuk pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chatroom, afwan, karena memang berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya. Mohon kesabarannya dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa hadir lagi di kajian berikutnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah bisa terjawab, Ustaz ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita tunggu nanti di bulan depan. Kalau tidak ada, mungkin kita tutup, Ustaz, supaya kita mungkin sudah siap-siap untuk aktivitas lain. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selesai dari bab uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga bab ini melengkapi bab-bab sebelumnya. Kita sudah membahas tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah berikan kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak. Siapapun yang melihat Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa ia akan takjub, kagum melihat keindahan fisik Rasulullah. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Dan barang siapa yang sudah pernah berkumpul, duduk, minum, makan bersama Rasulullah, disenyumi Rasulullah, ditanya Rasulullah, dirangkul Rasulullah, atau pernah diajak Rasulullah naik ke tunggangannya, ia pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat yang tadinya benci betul dengan Rasulullah. Di perang Hunain, di peperangan Hunain, ia pura-pura
menjadi bagian dari umat Islam, pura-pura menjadi bagian pasukan kaum muslimin yang ternyata sudah menyiapkan pedangnya untuk membunuh Rasulullah. Ketika mencari waktu yang pas dan ditemukannya waktu yang sangat pas, ia sudah ingin membunuh Rasulullah, ia sudah ingin menghunus pedangnya dan menyerang Rasulullah. Tiba-tiba sebelum itulah ia lakukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik kepadanya, lalu tersenyum kepadanya, lalu memegang dadanya. Maka kata sahabat ini, demi Allah, tidaklah Rasulullah tersenyum kepadaku, kecuali Rasulullah Muhammad yang sebelumnya manusia yang paling saya benci, telah berubah menjadi manusia yang paling saya cintai di atas muka bumi ini. Kita pun sudah membahas tentang tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah membahas bagaimana rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang rambut Rasulullah bagaimana. Kita juga sudah membahas style rambut Rasulullah dan bagaimana Rasulullah bersisir. Di kajian ini kita sudah membahas bab maja'a fi syaibi Rasulullah, bab tentang uban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan ini semakin mendekatkan, mengenalkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semoga dengan ikhtiar ini mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dekat, Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kecintaan kita, mahabbah kita dengan Rasulullah, Allah jadikan ini sebab Allah rahmati surga kita, didekatkan dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah tidak menyebutkan kapan kiamat. Dan ini kaidah dalam mengajarkan tanda-tanda kiamat. Jangan disibukkan dengan berlebihan mengkaji tanda-tanda kiamat, lalu kemudian lalai dari memperbanyak amal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang kiamat, Rasulullah tidak menyebutkan prediksi tahunnya, tetapi Rasulullah balik bertanya kepada sahabat tersebut, wa madza a'dadta laha? Wahai sahabatku, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Ketika engkau bertanya tentang kapan kiamat, pertanyaan sebaliknya, apa yang sudah engkau siapkan untuk kiamat? Tiba-tiba sahabat ini kemudian terdiam lalu menjawab, ya Rasulullah, aku belumlah punya bekal yang cukup untuk kiamat. Illa hubba Rasulillah. Satu-satunya bekal yang aku siapkan untuk menyambut kiamat itu datang, kecintaanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah ketika mendengarkan ini? Maka Rasulullah berkata kepada sahabat ini, anta ma'aman ahbab. Wahai sahabatku, kelak engkau di akhirat akan dikumpulkan Allah bersama siapa yang engkau cintai. Allahu Akbar. Anas bin Malik ketika mendengarkan Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Saat itu pula Anas bin Malik mengatakan, uhibbu Rasulullah, uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar. Kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Walau amalku tidaklah sebanding dengan mereka, tapi aku berharap semoga dengan kecintaanku kepada mereka, aku dikumpulkan dengan mereka. Mudah-mudahan insya Allah kita pun dikumpulkan dengan manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Karena ini kebiasaan sahabat Rasulullah, jika mereka hendak berpisah dari perkumpulan, dari pertemuan, maka satu sama lainnya akan saling berwasiat, satu sama lainnya akan saling berpesan, dan kita ingin saling berpesan dengan surah Al-Asr. Yang ini yang sering dilakukan oleh sahabat Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa perbanyak salawat di hari Jumat ini. Bahkan kata ulama, di antara zikir terbaik dibaca di hari Jumat, as-salatu ala nabi, adalah membaca salawat kepada manusia terbaik di hari terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, sebelum ditutup, insya Allah lanjutannya kita akan sambung lagi di Jumat pertama setiap bulan. Insya Allah Ustaz ya, Jumat pertama setiap bulan. Insya Allah. Subuh ya. Semoga betul sekali. Jadi, salah satu upaya kita, ikhtiar kita untuk terus mencintai Rasulullah, menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah keluarga kita. Semoga Allah rahmati keluarga kita, anak-anak kita dengan menteladani
teladan terbaik Rasulullah. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.